Pada masa ketika garis antara langit dan laut masih dipercaya sebagai batas dunia, dan angin dianggap sebagai titipan roh nenek moyang, berdirilah sebuah kerajaan Melayu yang makmur di tepi Selat Malaka. Kerajaan itu dikenal sebagai Kerajaan Tanjung Pusaka, negeri yang hidup dari gelombang, angin, dan adat yang diwariskan turun-temurun. Di negeri inilah kisah Lancang Kuning bermula. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menampakkan wajahnya, laut telah lebih dulu terjaga. Ombak kecil berkejaran menuju pantai, seakan berbisik kepada pasir tentang rahasia perjalanan malam. Para nelayan menurunkan perahu mereka dengan doa yang lirih, sementara burung camar melayang rendah, menyaksikan manusia yang menggantungkan hidupnya pada kemurahan alam. Bagi orang Melayu, laut bukan sekedar air asin. Laut adalah ibu, guru, sekaligus penguji. Siapa yang rendah hati akan dipeluknya, tetapi siapa yang congkak akan ditelannya tanpa sisa. Kerajaan di ujung air. Kerajaan Tanjung Pusaka dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana, Sultan Mahkota Alamsyah. Usianya telah melewati separuh abad, namun pikirannya setajam mata tombak dan hatinya selembut kain sutra. Ia memahami satu hal yang menjadi pegangan hidupnya. Kerajaan tidak berdiri karena emas, tetapi karena adat dan kepercayaan rakyat. Istana Sultan berdiri menghadap laut. Pilar-pilarnya terbuat dari kayu ulin tua, ukirannya menceritakan kisah nenek moyang yang datang dari laut dan kembali ke laut. Setiap ukiran adalah pengingat bahwa kejayaan hanyalah titipan. Di sisi kanan istana, terdapat sebuah galangan perahu besar, tempat para tukang kayu pilihan kerajaan bekerja. Disinilah takdir Lancang Kuning mulai ditulis oleh tangan manusia, meski akhirnya akan diuji oleh kehendak alam. Mimpi Sang Sultan. Suatu malam, Sultan Mahkota Alamsyah bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat lautan luas berwarna keemasan. Di tengahnya, sebuah perahu besar berlayar anggun, layarnya kuning menyala seperti matahari sare. Namun, tiba-tiba, langit menghitam, angin berteriak, dan ombak bangkit seperti gunung. Perahu itu tetap melaju, meski akhirnya menghilang di balik kabut tebal. Sultan terbangun dengan dada berdebar. Ia memanggil Datuk Bendahara Tua, penasihat kerajaan yang telah menemaninya sejak muda. "Datuk," kata Sultan dengan suara berat, "aku bermimpi tentang sebuah perahu kuning yang agung. Aku merasa itu bukan sekadar bunga tidur." Datuk Bendahara menunduk sejenak, lalu menjawab pelan, "Tuanku, mimpi tentang laut adalah pesan. Perahu kuning adalah lambang marwah. Tetapi laut tak pernah berbohong, ia hanya menguji niat." Sultan terdiam, dalam hatinya tumbuh satu tekad, membangun sebuah perahu kebesaran kerajaan, perahu yang akan menjadi simbol kejayaan Melayu di lautan. Perintah yang menggetarkan negeri. Keesokan paginya, genderang istana dipukul, para pembesar, hulu balang, dan tukang derbaik dipanggil menghadap. Sultan berdiri tegak di singgasananya. "Aku perintahkan," titahnya, "dibangun sebuah lancang agung yang belum pernah disaksikan oleh negeri-negeri seberang. Layarnya berwarna kuning, tubuhnya kokoh, dan pembuatannya harus mengikuti adat lama." Semua yang hadir menunduk hormat. Namun, Sultan menambahkan dengan suara yang lebih dalam, "Barang siapa melanggar adat, menyepelekan pantang larang, maka bukan hanya perahu yang celaka, negeri ini pun akan merasakannya. Pantang larang pembuatan lancang. Sebelum satupun kayu ditebang, upacara adat dilakukan. Orang-orang tua kampung, pawang laut, dan tukang utama berkumpul. Pantang larang itu antara lain, kayu harus ditebang saat bulan naik, bukan saat bulan mati. Tidak boleh berkata kotor di galangan. Tidak boleh sombong terhadap laut. Tidak boleh menyebut kata tenggelam. Perahu harus didoakan dengan niat yang bersih." Tukang utama bernama Awang Sura, lelaki tua dengan rambut memutih, dikenal sebagai pembuat perahu terbaik. Tangannya telah menciptakan ratusan perahu, namun matanya kini menatap proyek ini dengan kegelisahan. "Perahu ini besar," katanya pelan pada muridnya. "Bukan karena kayunya, tapi karena niat di dalamnya." Lancang mulai dibangun. Kayu pilihan dari hutan tua diambil dengan doa. Setiap batang kayu disapa sebelum ditebang, seolah meminta izin kepada roh penjaganya.
Pukulan kapak terdengar seperti irama doa yang bersahutan. Hari demi hari, rangka perahu mulai terbentuk. Tubuhnya ramping, panjang, dan gagah. Malam Orang-orang pelanggaran menyebutnya terbesar. lancang yang akan menaklukkan Suatu malam angin. ketika angin kembali tenang, Ketika tiba saat beberapa awak pemecatan, mengadakan Sultan pesta sendiri kecil di datang ke geladak. galangan. Mereka Warna minum, kuning keemasan dioleskan tertawa, perlahan, dan menyanyi bukan dengan keras. tergesa. Cat itu bercampur minyak dan doa. Saat matahari sori menyentuh tubuh perahu, cahaya memantul seakan perahu itu hidup. Sejak hari itu, orang-orang mulai menyebutnya dengan penuh hormat. Lancang kuning. Benih kesombongan. Namun di balik kekaguman, tumbuh pula bisikan lain. Beberapa hulu balang muda mulai berkata, dengan lancang kuning, kita tak tertandingi. Tak ada badai yang sanggup menelan perahu ini. Awang Sura mendengar bisikan itu dan hatinya gelisah. Ia memperingatkan, perahu ini bukan untuk ditantang pada laut, tapi untuk berdamai dengannya. Namun kata-kata tua sering kalah oleh semangat muda. Peluncuran yang megah. Hari peluncuran tiba. Rakyat berduyun-duyun ke pantai. Genderang ditabuh, syair dilantunkan. Sultan menaburkan air bunga ke haluan perahu. Berlayarlah engkau dengan adat, ucap Sultan lirih, dan kembalilah dengan kehormatan. Lancang kuning menyentuh air untuk pertama kalinya. Ombak kecil seakan memberi salam. Namun jauh di cakrawala, awan kelabu perlahan berkumpul. Tak seorang pun menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang pelayaran, tetapi tentang ujian terbesar, maruah Melayu.